Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Dumped by My Girlfriend, I Turn to Martial Arts. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Fang Yi pun mengatakan bahwa wajar saja mereka mengirim banyak orang bersama dirinya, bahkan sampai melakukan pemantauan real time. Petugas pun membenarkan hal itu. Badai dan hujan hitam alami inilah barrier alami zona tersebut. Hanya dengan menerobosnya baru bisa masuk. Di dalam atribut matahari dan atribut kegelapan berbenturan hebat, menciptakan fenomena turbulensi dan tak terduga dengan kondisi yang selalu berubah. Dengan ini, apakah Burial Seller sudah siap? Lalu di saat Fang Yi bersiap untuk masuk, tiba-tiba dua mobil militer seketika datang. Fang Yi seketika bertanya siapakah mereka. Jialan mengatakan bahwa mereka adalah pionir pilihan markas pusat kota Sen serta Haisi. Seperti Fang Yi, mereka itu Elite Spirit Creation bintang 3 dengan potensi untuk menerobos ke alam Pajra. Mereka menunjukkan kinerja terbaik dalam menghadapi zona terlarang ataupun anomali. Lalu kini seorang pionir yang bernama Wang Lan, kapten baru Haisi Spirit Creation bintang 3 yang merupakan pionir atribut water, meminta maaf kepada instruktur Jialan karena sedikit terlambat. Wang Lan juga menyapa Fang Yi selaku Burial Seller kapten kota Taisi dan memperkenalkan dirinya secara resmi kepada Fang Yi. Wang Lan juga mengenalkan orang yang bersamanya saat ini. Dia adalah Song Yiming, pionir elit kota Sen, Spirit Creation bintang 3, pionir atribut ganda, atribut api dan angin. Song Yiming segera menyapa Fang Yi dan Jialan. Lalu Jialan mengatakan bahwa mereka semua pasti sudah tahu situasi mengenai zona terlarang Mingying. Jika demikian, maka silahkan masing-masing dari mereka menerobos tirai badai gelap dengan kemampuan masing-masing. Di samping itu, Fang Yi merasa aneh dan bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa kedua orang itu terus menatap dirinya. Lalu kini Song Yiming mengambil langkah lebih dulu dan mengatakan bahwa dirinya yang akan maju duluan. Dalam pikiran Song Yiming, salah satu alasannya setuju ikut misi adalah karena si Burial Seller itu. Dirinya dengar dia tidak hanya memiliki atribut matahari yang sangat langka, tetapi juga selama bencana kota Yue, Burial Seller bahkan dapat menguasai atribut kegelapan. Atribut apinya adalah yang paling murni dengan diperkuat dengan atribut angin, mendorong kekuatannya hingga batas tertinggi. Dengan begini, apakah masih ada perbedaan dengan atribut matahari milik Burial Seller? Lalu Jialan mengatakan bahwa sebagai seorang jenius atribut ganda dari markas pusat, Song Yiming telah mengembangkan kedua atributnya hingga batas maksimal. Darkstorm Curtain Barrier sulit ditembus terutama karena atribut dark di dalamnya terkonsentrasi dan mereplikasi iklim yang sangat berbahaya. Tapi bagi Song Yiming itu sangat mudah. Lalu kini Wang Lan mengambil langkah maju dan mengatakan bahwa selanjutnya adalah dirinya. Lalu Jialan kembali menjelaskan bahwa teknik Wang Lan, Severing Water tipe, tidak terlihat terlalu agresif. Tapi seiring dengan kemajuan kultivasinya, pertahanannya sudah mencapai penguasaan yang sempurna. Lalu saat Wang Lan telah berhasil melewati tirai dan bertemu Song Yiming, Wang Lan mengatakan bahwa iklim area ini sangat kuat. Jika dirinya baru saja memasuki Spirit Creation bintang 3, dirinya bahkan mungkin tidak dapat memegang payungnya dengan stabil dan akan mati di sini. Lalu Wang Lan yang menatap ke atas pun nampak takjub serta menyebut ini luar biasa.
Bisakah atribut matahari dan atribut kegelapan benar-benar menyatu dan berdampingan? Song Yiming pun mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu merasakan efek dari atribut matahari. Tapi memang benar atribut kegelapan itu dingin dan terasa sangat tidak nyaman bagi tubuh manusia. Boro-boro menaklukkannya, tidak berpengaruh saja sudah sangat hebat. Wang Lan pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa ini mungkin karena Song Yiming beratribut api. Jadi atribut matahari lebih cocok dengan Song Yiming. Song Yiming pun mengatakan bahwa dirinya juga berpikir seperti itu. Melewati tirai atribut kegelapan tadi terasa lebih buruk. Wang Lan pun bertanya apakah rumor tentang burial seller di luar sana itu adalah benar. Song Yiming mengatakan bahwa dirinya juga ingin melihat seberapa hebat burial seller sebenarnya. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah energi atribut matahari menyebar dan ini membuat mereka berdua kaget serta menjauh. Wang Lan bertanya soal atribut matahari ini dan bersamaan dengan hal tersebut, Fang Yi datang bersama Jian menyapa mereka berdua, serta meminta maaf membuat mereka menunggu. Song Yiming pun nampak kaget dan bertanya bagaimana Fang Yi melakukan itu. Dark Storm Curtain benar-benar dipaksa terbelah dan tidak beregenerasi. Fang Yi pun mengatakan bahwa ini hal yang simpel. Cukup gunakan atribut matahari yang lebih kuat dan dengan kualitas lebih tinggi dari atribut kegelapan di dalamnya untuk menekannya. Memang menghabiskan beberapa spiritual ki, tapi atribut matahari secara alami menahan kegelapan. Selama cadangan mereka cukup, mereka dapat mempertahankannya untuk sementara waktu. Fang Yi pun menyayangkan hal ini, padahal bisa saja bawa lebih banyak pioner, tapi demi keamanan dirinya hanya bawa jalan. Song Yiming pun bertanya-tanya dalam pikirannya soal kata simpel yang diucapkan Fang Yi. Sedangkan Wang Lan bertanya-tanya dalam pikirannya apakah orang ini benar-benar berada di ranah yang sama dengan mereka berdua. Udah mengatakannya, tapi untuk melakukannya mereka membutuhkan seperti Elder Wu. Dan Jialan yang melihat ekspresi mereka hanya tersenyum dan mengatakan dalam pikirannya bahwa mereka akan terbiasa dengan itu. Setiap pionir jenius menghancurkan pandangan dunianya setidaknya sekali. Kemudian Fang Yi pun kini tersenyum saat mendapatkan sebuah notifikasi yang mengatakan bahwa sumber kontaminasi terdeteksi. Fluktuasi anomali kegelapan, anomali rank A telah muncul. Hingga getaran pun mulai terjadi. Song Yiming pun bertanya soal anomali yang hanya rank A, tapi karena dia atribut kegelapan, dirinya bisa mencobanya. Dan segera mereka maju menuju pusat fluktuasi energi muncul. Namun sebelum sampai, mereka dikagetkan dengan kehadiran kelompok asing yang telah berada di sana. Fang Yi yang melihat ke arah mereka bertanya-tanya apakah mereka orang-orang dari negara B. Jialan seketika meminta mereka menunggu, ada orang lain di sini. Fluktuasi anomali tadi, apakah mereka yang mengalahkannya? Hari ini tidak ada pionir lain yang mengajukan izin masuk. Mereka masuk secara ilegal. Kemungkinan besar penyusup. Song Yiming seketika bereaksi dan bertanya siapa mereka dan bagaimana mereka bisa masuk. Lalu kini salah satu penyusup pun merespon mereka dan bertanya, seperti yang bisa orang-orang Sia lihat, mereka dari negara B datang ke sini untuk latihan. Song Yiming seketika bereaksi keras dan menanggapi soal latihan ini. Ini adalah wilayah negara Sia. Mereka memasuki zona terlarang asing tanpa izin. Jialan juga mengatakan bahwa wilayah ini milik negara Sia. Ini namanya penyusupan perbatasan ilegal. Jialan meminta mereka untuk pergi sekarang. Orang ini pun memberitahu orang Sia bahwa zaman sudah berubah. Kalau orang Sia tidak bisa memanfaatkan peluang, jangan salahkan mereka kalau mereka yang ambil. Mereka lebih kuat, jadi wajar saja kalau mereka mengambil peluang di sini. Fang Yi pun kini menanggapi orang-orang dari negara B serta bertanya apakah menurut mereka hanya yang lebih kuat yang berhak dapat peluang. Dalam pikiran Fang Yi, dirinya bisa merasakannya sekarang. Mereka bertiga menekan auranya. Tingkat kultivasi mereka berada di atas Jialan dan Song Yiming. Pantas saja mereka begitu sombong. Negara B mengirim pionir elitnya untuk menyusup ke pusat zona terlarang Sia. Fang Yi pun penasaran apakah mereka mencoba memulai perang. Jika demikian, dirinya akan meladeni mereka. Jialan pun kini melaporkan ke markas bahwa mereka menemukan 3 penyusup ilegal dari negara B di arah barat laut dalam zona terlarang. Mereka akan segera melakukan pengusiran segera. Dengan ini perketat pengawasan. Lalu kini salah seorang dari negara B mengatakan bahwa dikasih hati malah cari mati. Song Yiming dan Wang Lan pun kaget melihat aura ini. Dia adalah seorang pionir atribut kegelapan.
Orang ini pun menegaskan bahwa wilayah kegelapan ini adalah rumahnya. Jialan mengatakan bahwa ini adalah atribut Nether Poison yang terbentuk dari mayat-mayat yang rusak dan bermutasi oleh atribut kegelapan. Wang Lan pun kini bertanya apa yang mereka coba lakukan. Jialan menyebut ini gawat, mereka menghancurkan semua peralatan komunikasi dan pemantauan yang mereka bawa. Fang Yi menyebut bahwa orang-orang dari negara B mencoba membunuh dan membungkam mereka. Song Yiming pun bertanya mengapa Wang Lan hanya bengong, apakah nunggu musuh selesai merapal. Lebih baik serang duluan, jika Wang Lan tidak bisa menyerap atribut kegelapan maka hancurkan saja. Dan segera Song Yiming melepaskan atribut apinya. Namun nyatanya api ini ditelan oleh atribut kegelapan milik pionir negara B. Song Yiming pun kaget dengan hal ini. Dan di saat yang sama, Jialan pun memperingatkan mereka semua bahwa serangan pionir negara B datang dan meminta mereka berhati-hati. Hingga Wang Lan membuat payung dari atribut airnya dengan ukuran besar untuk menahan atribut kegelapan ini. Namun nyatanya, pertahanan milik Wang Lan tidak bisa bertahan lama hingga pertahanan ini pecah. Fang Yi pun kini perlahan maju dengan senjatanya dan meminta mereka menyebar. Dan dengan satu kali tebasan serangan milik pionir negara B hancur. Pionir ini pun seketika kaget dan mengatakan bahwa seorang pionir atribut api dari negara Xia. Lain kali Fang Yi tidak akan seberuntung ini. Pionir ini pun meminta Fang Yi untuk melihat rekan-rekannya. Mereka bahkan lebih tidak berguna dari Fang Yi. Fang Yi yang menatap Jialan dan yang lain-lainnya pun hanya diam saat mengetahui bahwa mereka kini terjerat atribut kegelapan. Jialan pun mengatakan bahwa dia menyembunyikan kekuatannya. Dia setidaknya berada di ranah Pajra bintang 2. Pionir ini pun tertawa keras mendengar hal ini. Di sisi lain, di luar zona terlarang, para petugas mengatakan bahwa Storm Curtain telah tertutup kembali. Menerobos keluar sekarang hampir mustahil. Seseorang pun meminta petugas untuk mengirim peringatan darurat ke markas pusat. Pionir tak dikenal dari negara B telah menyusup ke zona terlarang perbatasan mereka dan dengan sengaja menyerang personel mereka. Pria ini pun bertanya apakah semua rekaman sebelum rusak masih utuh. Petugas pun mengatakan bahwa seluruh data telah berhasil disimpan. Untuk berjaga-jaga, salinan cadangan juga telah dibuat. Tapi memang benar seseorang dari negara B benar-benar memiliki atribut kegelapan. Walaupun belum sepenuhnya menguasai, berdasarkan analisis video menunjukkan itu kemungkinan sub-atribut kegelapan. Tapi daya rusaknya sangat besar, sekali terkena luka tidak akan sembuh. Tapi dirinya dengar negara B telah menjalankan eksperimen pionir yang kejam. Orang dalam rekaman itu mungkin salah satu ciptaan mereka. Lalu kini kembali ke situasi Fang Yi. Pionir ini pun mengatakan bahwa rekan-rekan Fang Yi sudah terkorosi oleh atribut Nether Poison miliknya. Sebentar lagi tubuh mereka akan membusuk dan mereka akan mati. Spiritual Ki mereka akan menjadi makanannya dan Fang Yi akan menuju negara B bersama dirinya. Fang Yi akan menjadi bagian dari dirinya. Lalu Jialan mengatakan bahwa tekanan spiritual ini negara B benar-benar mengirim seorang ahli tingkat nasional. Song Yiming pun bertanya kepada Fang Yi apa yang Fang Yi lakukan dan meminta Fang Yi melawan balik apakah Fang Yi ingin mereka semua mati di sini. Fang Yi pun menanggapi soal ranah Pajra bintang 2 ini. Dirinya pikir pionir negara B akan lebih kuat sebagai seseorang yang menggunakan sub-atribut kegelapan. Apakah pionir itu tidak menyadari Nether Poison miliknya tidak berpengaruh kepada dirinya? Pionir ini pun kaget dan bertanya maksud Fang Yi. Lalu notifikasi pun kini mengatakan bahwa Fang Yi telah mengaktifkan Twilight Fire Domain. Sehingga atribut matahari Fang Yi diperkuat. Hingga serangan Fang Yi menghanguskan kedua rekan pionir ini. Pionir ini pun menilai bahwa dua orang bodoh tak berguna itu dikalahkan semudah itu. Fang Yi yang maju pun kini bertanya kepada pionir ini apakah tidak mau menyelamatkan mereka. Mereka akan segera mati. Pionir ini pun menyebut Fang Yi sangat sombong dengan tawanya. Selama Fang Yi manusia, Fang Yi tidak bisa lolos dari Nether Poison-nya. Namun pionir ini baru menyadari dan nampak kaget saat memperhatikan Fang Yi. Ini adalah atribut matahari. Ternyata negara Xia memiliki seseorang yang menguasai atribut matahari. Hingga kini Fang Yi melepaskan serangan Heavenly Fire Blade yang mengenai telak pionir ini. Pionir ini pun bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana bisa seorang manusia menguasai kekuatannya mendekati Raja Anomali. Ini sangat mustahil.
Namun di saat itu pionir ini mengalami situasi yang aneh dan membuatnya terluka. Namun di saat itu tubuh pionir ini tiba-tiba perlahan kembali menyatu. Pionir ini mengatakan bahwa dengan begitu banyak atribut kegelapan yang pekat di sini, Fang Yi tidak akan bisa membunuhnya. Song Yiming pun nampak kaget melihat pionir negara B masih hidup setelah menerima kerusakan separah itu. Jialan pun mengatakan bahwa pionir itu mengandalkan atribut kegelapan yang berlimpah di sini. Lalu Fang Yi pun bertanya apakah dia mau menyerap atribut kegelapan untuk menyembuhkan lukanya. Sayangnya, Nether Poison terlalu lemah. Tingkat konversinya untuk penyembuhan dengan Dark Key sangat rendah. Untuk mengalahkannya, dirinya bahkan tidak perlu menggunakan teknik barunya. Fang Ye pun bertanya dengan tatapannya merendahkan, apakah ini yang dikatakan ahli top negara B? Pionir ini pun nampak kaget dan menyebut ini tidak mungkin apa yang terjadi. Nether Poison-nya entah kenapa ditekan oleh sesuatu. Mengapa tidak bisa memulihkan diri? Dan kini Fang Ye pun menjentikan jarinya yang memicu sebuah ledakan di tubuh pionir tersebut hingga tubuhnya hancur. Setelahnya Fang Ye pun berjalan kembali dengan santai serta mengatakan bahwa ini sudah selesai. Lalu kini Fang Yi mengarahkan tangannya ke Song Yiming dan Wang Lan. Dan ini membuat mereka berdua kaget. Namun nyatanya Fang Yi hanya mengalirkan atribut petirnya. Wang Lan pun bertanya apakah ini. Fang Yi menyebut bahwa ini untuk menghilangkan atribut kegelapan dari tubuh mereka. Jialan pun mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka Fang Yi dengan begitu mudahnya mengalahkan pionir ranah Pajra dari negara B. Dirinya terlalu meremehkan seberapa cepat Fang Yi telah berkembang. Fang Yi pun menyebut sampah-sampah negara B ini, dirinya mulai meragukan kemampuan bertarung mereka. Ranah Pajra orang tadi itu jelas tidak menerobos secara normal. Spiritual ki-nya tidak normal. Dan meskipun berhasil menyusup ke negara Xia, mereka tidak tahu negara Xia memiliki pionir atribut matahari. Jialan pun menyebut bahwa dirinya juga mengerti bagaimana mereka tidak menyadari eksistensi Burial Cellar. Tapi di internal mereka selalu ada rumor bahwa anomali yang hampir turun di kota Shen yang Elder Wu halangi dengan mengorbankan dirinya awalnya seharusnya turun di negara B. Tapi kedengarannya dibuat-buat dan mereka tidak punya bukti yang kuat. Fang Yi pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa dirinya tidak begitu yakin spekulasi itu sepenuhnya dibesar-besarkan. Elder Wu awalnya adalah pilar utama di antara para pionir negara Xia. Masuk akal jika beliau menjadi sasaran dan negara B selalu berselisih dengan negara Xia. Jika itu benar, maka dirinya tanpa sadar membalaskan dendam Elder Wu hari ini. Lalu Song Yiming pun mengatakan bahwa dirinya terlalu bodoh sebelumnya. Mulai hari ini, dirinya akan menggantungkan foto Burial Cellar di samping tempat tidurnya untuk memotivasi dirinya agar berlatih. Dirinya akan berusaha sampai suatu hari pantas untuk mendapatkan pengakuan dari Burial Cellar. Wang Lan pun menyebut bahwa otak Song Yiming sudah kena. Lalu Fang Yi pun mengatakan meskipun dirinya menghilangkan atribut kegelapan dari tubuh mereka. Dalam keadaan mereka saat ini, mereka tidak akan sanggup untuk memasuki pusat zona terlarang. Fang Yi pun meminta Jialan membawa mereka kembali atau biarkan mereka berlatih di pinggiran saja. Dirinya akan melihat wujud sebenarnya dari zona pusat terlarang Mingying. Dan chapter berakhir.